Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah DNA Sri Ristanti MPD, yang kami hormati Ibu Sri Mulyani SPTSD selaku narasumber, dan yang kami hormati para peserta seminar budaya positif. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah, acara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Ibu Sri Mulyani SPTSD, acara yang keempat yaitu diskusi kasus, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara seminar budaya positif penerapan aksi nyata modul 1.4 di SD Pasar Batang 7 dengan bacaan basmalah. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita limpahkan agar senantiasa kita selalu dalam perlindungannya. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini dalam acara seminar budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4, syukur alhamdulillah bisa dilaksanakan dalam suasana yang insya Allah kondisi yang luar biasa. Yang saya hormati terutama narasumber Sri Mulyani SPD, tentunya yang sangat berbahagia, dan rekan-rekan guru semuanya. Saya harap dengan acara seminar ini ada hal-hal yang positif untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan apa sih budaya positif itu. Budaya adalah kebiasaan yang selalu dilakukan di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan. Pada hari ini khususnya adalah seminar budaya positif di sekolah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang akan dilaksanakan di sekolah. Tentunya untuk membentuk karakter siswa agar lebih baik. Bagaimana dan caranya, bagaimana adalah hal ini diwajibkan oleh guru masing-masing agar anak terbiasa melakukan hal yang positif, yang tentunya membentuk karakter yang lebih baik. Rekan-rekan guru semuanya, bagaimana solusinya, bagaimana budaya positif ini akan dilakukan, tidak akan saya ungkap panjang lebar, tapi nanti narasumberlah yang akan melakukan hal ini. Jadi saya di sini hanya mohon kepada semua rekan guru untuk ikut partisipasi dalam acara seminar ini semaksimal mungkin. Baik, saya kira begitu saja dari saya. Langsung saya buka Ibu Yani. Acara ini saya langsung buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara pemaparan materi oleh Ibu Sri Mulyani SPDSD yang akan dimoderatori oleh Ibu Tuti Kirana SPDSD. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari pembawa acara yang telah memberi waktu untuk menyampaikan pada materi, yaitu di sini saya perkenalkan, nama saya Tuti Kirana SPDSD, akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi seminar budaya positif penerapan aksi nyata modul 14. Adapun sebagai narasumber adalah Bu Sri Mulyani SPDSD. Di sini saya sebagai moderator akan menjembatani antara pembukaan dengan materi yang akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber. Untuk sesi yang pertama, kita sama-sama akan mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Ibu Sri Mulyani SPDSD. Untuk waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pasar Batang 07 yang saya hormati, kepada moderator Ibu Tuti Kirana SPDSD yang saya hormati, serta Ibu Nelu Meisye SPD yang saya hormati, serta rekan-rekan guru dari SD Negeri Pasar Batang 05 dan SD Pasar Batang 07 yang saya hormati. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia hadir di acara seminar budaya positif dalam mewujudkan aksi nyata modul 1.4 ini. Alhamdulillah, sudah kira-kira 2 bulan saya melaksanakan pendidikan guru penggerak sebagai pengembangan diri, sebagai pengembangan diri saya di Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Kebetulan saat ini saya sudah selesai untuk modul 1.4 dan ini adalah untuk membagi ilmu kepada rekan-rekan guru semuanya tentang apa yang saya peroleh di modul 1.4. Semoga apa yang saya terima di pelatihan tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang sudah senior, saya di sini tidak menggurui ya Bapak Ibu. Saya hanya ingin menyampaikan materi, kita belajar bersama supaya kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Oke. Tujuan dari seminar budaya positif ini adalah untuk mengimplementasikan konsep inti modul budaya positif dan diskusi kasus pelanggaran disiplin yang ada di sekolah-sekolah. Latar belakang Bapak Ibu tentunya sudah terbiasa dengan yang namanya kata-kata disiplin. Dan ini sudah kita pelajari, sudah kita terapkan sejak SD. Tetapi apakah sejatinya kita sudah tahu apa yang namanya arti makna dari disiplin tersebut? Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus kita resapi sebelum mempelajari modul ini. Salah satunya adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Yang kedua, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang ketiga, bagaimanakah merumuskan keyakinan kelas? Yang keempat, apa yang Bapak Ibu pahami terkait kebutuhan dasar manusia?
Yang kelima, apa saja posisi kontrol kita sebagai guru dalam menerapkan disiplin positif. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara-cara menerapkan segitiga restitusi sebagai upaya dalam penerapan disiplin positif kepada siswa-siswi kita. Kita masuk materi yang pertama ya Bapak Ibu. Disiplin. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu ada gangguan teknis sebentar. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar bahwa disiplin menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Sesungguh pun disiplin ini bersifat self-disiplin, artinya disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri, tetapi mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab jika kita tidak cakap dalam melakukan disiplin, maka peranan penguasa wajib untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi dari kata-kata tersebut bisa dipahami bahwa disiplin itu sebetulnya berasal dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mau berdisiplin itu datangnya dari hati. Tapi jika hati kita tidak tergerak untuk berdisiplin, maka kewajiban penguasa, artinya orang-orang yang berkuasa di atas kita, pimpinan kita, merekalah yang harus mendisiplinkan kita. Jadi bukan hanya anak didik saja yang perlu kita disiplinkan, tapi diri kita juga perlu menerapkan disiplin itu tersendiri. Mohon maaf ya Bapak Ibu, barangkali kata-kata saya sedikit menyinggung maupun salah, cuma itu memang ada, itu berdasarkan pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Berikutnya, pandangan tentang disiplin dari Ki Hajar Dewantoro ini hampir sama dengan pandangan pakar pendidikan dari dunia luar, yaitu Diane Gosset, di mana dalam bukunya Restructuring School of Discipline, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu adalah belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari luar. Jadi kata disiplin ini artinya belajar, bukan langsung menjadi individu yang berdisiplin, yang berkarakter disiplin kuat, tetapi melalui proses belajar. Dan proses belajar tersebut berasal dari dalam diri sendiri. Mohon maaf, tadi saya lupa memperkenalkan diri. Bapak Ibu sudah kenal semua sama saya karena saya sudah ada di sini sejak tahun 2015. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru masuk ke SD Pasar Batang 7, ini perlu saya jelaskan biodata saya. Nama saya Sri Mulyani, SPDSD. Tempat tanggal lahir saya di Brebes, tanggal 1 Juni 1980. Pendidikan saya S1 PGSD, alamatnya di Jalan Dewi Sartika, RT 001 RW 007. Riwayat tugas, saya pertama kali mengajar itu sebagai GTT di SD Negeri Gandasuli 02 pada tahun 2004 sampai tahun 2009. Kemudian saya diangkat sebagai CPNS di SD Negeri Mega Eltra Kota Cirebon tahun 2010 sampai pertengahan 2015 saya ada di sana. Kemudian pada tahun 2015 bulan Juli, tepatnya tanggal 1 Juli sampai sekarang saya ditempatkan di SD Negeri Pasar Batang 07. Suami saya hanya satu, namanya Ragil Anif Nugroho. Beliau guru SMP 5 Brebes. Kemudian anak baru 2,
Yang pertama adalah Safin Faas Nugroho dan yang kedua adalah Ataya Mirza. Sekian Bapak Ibu untuk biodata saya. Kita lanjut ke materi nggih. Untuk materi yang kedua, karena tadi disiplin sudah tahu artinya, sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa kita harus mempelajari nilai-nilai kebajikan universal ini sebelum kita menerapkan disiplin kepada anak? Ternyata dari mendisiplinkan anak tersebut, kita itu akan memperoleh karakter yang diharapkan untuk anak didik kita. Apa saja karakter tersebut? Menurut kurikulum Merdeka, karakter yang harus kita capai dalam pembelajaran itu ada 6, berupa profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Nilai-nilai tersebut tidak bisa diraih oleh anak, tidak bisa kita wujudkan kepada anak-anak didik kita tanpa adanya kerjasama dari rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi kita perlu di sini berlatih bagaimana caranya menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut kepada anak melalui budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Oke, hari ini melalui seminar budaya positif, apa yang sudah ada di sekolah kita, pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah kita, mulai dari upacara, senam bersama, kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib, itu adalah tindakan yang sudah bagus. Untuk lebih memajukan sekolah kita, ternyata hal-hal semacam itu masih kurang ya Bapak Ibu. Ini masih ada kegiatan yang perlu kita lakukan untuk membentuk karakter anak, antara lain penanaman disiplin. Untuk penanaman disiplin kepada anak, kita itu sering sekali melakukan hukuman kepada anak sebagai ganti dari tindakan mereka berbuat kesalahan. Itu sudah hal yang wajar Bapak Ibu. Bahkan sewaktu saya sekolah dari SD, SMP, bahkan SMA, saya itu pernah mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru yang pernah mengajar saya, dan itu teringat sekali sampai sekarang. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita menjadi seorang guru, kita melakukan tindakan yang sama sehingga membekas kepada anak murid kita sampai mereka dewasa nanti. Oke, ini adalah beberapa contoh penerapan disiplin kepada anak didik kita dengan 2 hasil yang diharapkan. Yang pertama ada identitas gagal, yang kedua ada identitas sukses. Apa maksudnya dari 2 identitas tersebut? Ternyata identitas sukses itu adalah identitas di mana seorang murid akan mengalami kesuksesan di masa yang akan datang dengan perilaku pendisiplinan yang sudah kita lakukan di sekolah. Sedangkan identitas gagal itu adalah hasil yang diperoleh oleh seorang murid karena pembiasaan-pembiasaan disiplin yang kita lakukan sebelumnya. Nih, itu ada perbedaannya Bapak Ibu. Jadi untuk identitas gagal itu diberikan melalui hukuman. Pernahkah Bapak Ibu melakukan atau memberikan hukuman kepada anak didiknya? Tentunya jawabannya pasti pernah. Sadar atau tidak sadar pasti pernah. Dan saya juga pernah melakukannya. Tapi setelah mempelajari modul ini, ternyata saya berpikir kembali, saya merenung, merefleksikan diri. Ternyata tindakan saya itu salah. Hal-hal yang sudah saya lakukan kepada anak-anak dengan memberikan hukuman tidak memberikan efek jerah. Malah kadang mereka itu ingin mencoba yang lebih
dan lebih lagi bagaimana sih supaya mereka mencari perhatian. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari kenapa anak-anak melakukan tindakan pelanggaran disiplin tersebut. Ini yang sebagai guru yang harus kita ketahui. Oke, untuk hukuman, kenapa tidak boleh dilakukan? Karena yang pertama, dalam hukuman tersebut itu anak yang mendapatkan hukuman akan merasa tidak nyaman, entah saat itu juga maupun di masa yang akan datang. Tapi jika kita mengganti hukuman tersebut dengan konsekuensi ataupun restitusi, maka di sana bisa dilihat di poin yang kedua. Untuk konsekuensi, mungkin jangka pendeknya anak merasa tidak nyaman dengan apa yang sudah mereka dapatkan sebagai ganti dari pelanggaran disiplin. Tapi pada saat mereka guru itu menerapkan restitusi, maka anak itu akan merasa bertanggung jawab sampai di kehidupannya yang akan datang. Oke, Bapak Ibu, bagaimana sih caranya menerapkan disiplin positif maupun budaya positif di dalam kelas kita, kemudian di sekolah kita yang lebih luas? Ternyata langkah-langkahnya itu sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Di awal tahun pelajaran, Bapak Ibu tentunya sudah membuat yang namanya tata tertib sekolah. Kalau di kelas yang lebih sempit itu ada yang namanya tata tertib kelas. Itu zaman dulu Bapak Ibu, sebelum adanya kurikulum merdeka. Jadi tata tertib itu sekarang sudah diganti. Kemarin-kemarin sudah diganti dengan yang namanya kesepakatan kelas. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata kesepakatan kelas pun masih belum memberikan hal-hal yang positif kepada murid, karena masih terjadi yang namanya hukuman pada saat Bapak Ibu guru dengan murid itu membuat kesepakatan kelas. Akhirnya para tokoh-tokoh ini, tokoh pendidikan ini, setelah saya mencermati, keyakinan kelas ini ternyata lebih bermakna untuk kita semua, baik untuk murid maupun untuk guru. Nah, bagaimana cara membuat atau merumuskan keyakinan kelas tersebut? Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah mengajak berdiskusi antara murid dan guru tentang apa-apa yang sudah kita buat sebelumnya melalui tata tertib sekolah tersebut. Jadi kita analisis, kita pisah-pisah tata tertib kelas yang sudah ada, kita ambil dari masing-masing tata tertib itu, kita fokuskan menjadi nilai-nilai yang tadi sudah dipelajari di sebelumnya, terutama untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, pada tata tertib, anak-anak itu harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Tapi kenyataannya anak-anak masih banyak yang datang terlambat. Jadi nanti di sana kita buat keyakinan kelas. Untuk terlambat tersebut itu kan berarti mereka sudah melanggar yang namanya disiplin. Maka kita bisa membuat di sana disiplinan itu masuknya kemana? Untuk ke profil pelajar Pancasilanya. Ternyata bisa dimasukkan ke poin tanggung jawab. Maka kita bisa membuat keyakinan kelas dengan berupa tanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Misalkan seperti itu. Jadi poin-poin keyakinan kelas itu tidak perlu panjang, cukup pendek saja dan tidak terlalu banyak supaya anak-anak mudah mengingat dan mudah paham. Mungkin untuk keyakinan kelas nanti bisa dicoba di kelas masing-masing. Kemudian ini yang penting Bapak Ibu guru, untuk mengetahui kenapa anak-anak melakukan kesalahan, kenapa anak-anak melanggar disiplin, yang melanggar tata tertib yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang ingin mereka capai. Salah satunya itu menjadi alasan kenapa mereka berbuat semacam itu. Antara lain, yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua,
kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Mungkin saat ini Bapak Ibu bingung, kenapa 5 kebutuhan dasar itu tuh menjadi sebab, menjadi asal muasal seorang anak melakukan tindakan pelanggaran disiplin. Tentunya hal tersebut setiap Bapak Ibu, siapapun itu, setiap orang berbuat sesuatu pasti memiliki alasan. Contoh, Bapak Ibu datang ke sini, ke seminar ini, pasti memiliki alasan. Apakah alasannya karena kasih dan sayang terhadap narasumber, atau karena ingin kebebasan tidak mengajar, atau karena kesenangan bisa datang ke sini menimba ilmu, atau untuk bertahan hidup. Itu semuanya masing-masing memiliki motivasi atau memiliki alasan sendiri-sendiri. Begitupun anak-anak. Jika mereka datang terlambat ke sekolah, kita jangan langsung menjustis kepada anak tersebut. Kamu setiap hari terlambat terus. Tidak bisakah kamu datang tepat waktu? Itu kita tidak bisa seperti itu sekarang. Kita tanya kepada anak, apa alasan kalian datang terlambat? Siapa tahu ternyata di balik keterlambatannya itu mereka memiliki beban yang besar di rumah. Bisa saja mereka membantu orang tuanya dan atau mungkin yang lain-lain. Jadi kita tanya dulu kepada anaknya, sehingga pada saat kita memberikan pembimbingan penanaman disiplin, kita perlu mengetahui 5 posisi kontrol diri kita sebagai guru. Kita bisa memilih salah satu di antaranya. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Jika Bapak Ibu memilih posisi sebagai penghukum, maka Bapak Ibu tidak perlu mengetahui alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Bapak Ibu langsung saja memberi hukuman. Itu adalah posisi yang bisa Bapak Ibu guru ambil. Kemudian posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Bagaimana sih kok guru bisa menjadikan murid sebagai orang yang merasa bersalah? Itu ketika seorang murid melakukan kesalahan, guru itu berkata dengan lembut, tapi yang intinya sebetulnya mereka malah menjatuhkan anak tersebut. Kamu kenapa sih kok melakukan hal itu? Kan Bu Guru jadi malu. Misalkan seperti itu ya, mohon maaf. Misalkan ada seorang anak yang melanggar peraturan sekolah, dia mencoreng nama baik sekolah. Nanti guru itu berkata seperti itu, kamu kenapa sih seperti itu? Pertanyaannya lembut, tapi secara tidak langsung dia menjatuhkan anak tersebut dengan mengatakan anak itu merasa bersalah. Kamu kenapa sih sampai membuat ibu malu? Berarti kan seolah-olah anak tersebut memiliki rasa bersalah yang tinggi terhadap gurunya. Padahal yang dia permalukan bukan gurunya, tapi nama baik sekolah. Tapi dengan perkataan guru tersebut, anak tersebut merasa sangat bersalah. Oke, posisi yang ketiga itu kita bisa mengambil posisi sebagai teman. Mungkin di sini ada yang berpengalaman yang sudah melakukan posisi sebagai teman. Contohnya Pak Bayu itu yang akrab dengan anak-anak. Pak Bayu itu selalu berdiskusi dengan murid-muridnya, tapi secara tidak sadar sehingga membuat anak-anak ketergantungan. Dan yang kedua, saya maaf, kadang rasa hormatnya berkurang kepada Bapak Ibu guru tersebut. Itu. Yang keempat, posisi sebagai pemantau atau monitor. Di sini pada saat kita mengambil posisi sebagai pemantau atau monitor, maka kita akan mengawasi anak-anak sejauh mana dia akan membayar, sejauh mana dia akan istilahnya mengganti apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia langgar dengan konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir, posisi sebagai manajer. Ini posisi tertinggi yang diharapkan oleh pemerintah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Tapi posisi ini sangat sulit untuk dilakukan karena untuk di SD tidak semua anak itu bisa langsung sadar
atas kesalahan yang mereka buat. Dan mereka juga kalau tanpa bimbingan kita tidak akan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka alami. Jadi nanti Bapak Ibu, ini ada contoh untuk penerapan disiplin. Nah, oke. Ini melalui segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu sebagai langkah yang bisa Bapak Ibu guru ambil jika Bapak Ibu guru mengambil peran sebagai manajer tadi yang sangat sulit tadi. Bagaimana caranya mengambil peran atau posisi sebagai manajer? Ada 3 langkah. Pada saat seorang anak melakukan pelanggaran disiplin, guru itu tidak langsung menjustis, tapi yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Tujuannya supaya anak tidak merasa terlalu bersalah. Kalimat apa sih yang bisa diberikan pada kegiatan menstabilkan identitas? Di sana ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Itu kalimat yang bisa Bapak Ibu guru berikan untuk menanyakan kepada anak, untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua ada kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maka sebelum kita menjustis anak, sebelum kita memberikan solusi permasalahan yang baik, kita perlu menstabilkan identitasnya dulu. Caranya dengan 2 kalimat tadi, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini anak disuruh untuk menemukan bahwa mereka memang sudah melakukan tindakan yang salah. Kalimat apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak untuk memvalidasi tindakan yang salah tersebut? Kalimat yang bisa kita berikan yaitu, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Maka tadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu menjadi sumber sebagai penyebab rata-rata dari situ, sumbernya itu dari situ. Kenapa anak-anak itu, murid-murid atau setiap orang melakukan kesalahan? Pasti salah satunya ada dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian dari sana nanti kita akan memberikan 1 kalimat lagi supaya anak-anak mampu menemukan solusi. Jangan sampai mereka sudah mengakui kesalahan mereka, kemudian tidak ada solusi pemecahan masalahnya. Maka kita menggunakan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi tidak melakukan kesalahan tersebut, tapi cari cara lain supaya kebutuhan anak-anak yang tadi sebagai alasan bisa terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak-anak sudah dilatih untuk membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah terlebih dahulu, sehingga pada saat mereka melanggar, kita bisa langsung menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi nanti mereka itu pada saat melanggar, oh berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas ini. Jadi setelah mereka menemukan solusi, maka dia akan menyebutkan bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakati itu seharusnya saya bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi setelah melakukan tindakan kesalahan pelanggaran disiplin, anak menemukan alasannya, kemudian mencari solusinya, kemudian mereka meyakini keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati itu untuk dilaksanakan supaya tidak terulang lagi. Yang terakhir itu tujuan hidup. Dengan melakukan tindakan seperti itu, maka nanti mereka akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, mereka akan menjadi orang yang sukses. Jadi nanti perilaku-perilaku seperti ini itu menuntut kita untuk lebih sabar, mengendalikan emosi dalam mendidik anak-anak kita dalam menerapkan disiplin positif. Nah, setelah ini Bapak Ibu ada contoh studi kasus
nanti akan dipandu oleh Ibu moderator. Mohon Bapak Ibu untuk mencermati kasusnya karena ini sering terjadi di kehidupan pembelajaran kita sehari-hari. Untuk studi kasusnya saya serahkan kepada Ibu moderator, kepada Ibu Tuti Kirana, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Untuk sesi berikutnya yaitu kita akan diskusi studi kasus. Yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4 kasus. Saya bacakan, mohon semua peserta mengikuti untuk acara diskusi kali ini. Yaitu yang kasus yang pertama, Anto dan Dino sedang bermain bersama-sama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Di situ Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar. Dan pada saat itu guru piket langsung melerai pada mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti pun sebagai kepala sekolah berupaya untuk menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Di sini saya sebagai moderator membuka satu termin yaitu dengan satu pertanyaan untuk semua peserta. Monggo ajukan pertanyaan sesuai kasus yang sudah saya bacakan. Kasus 4. Oke, Bapak Ibu tentunya sudah sering ya mengalami anak-anak yang bertengkar, gelut ya istilah kita sehari-hari itu. Mohon maaf tulisannya kecil-kecil. Jadi ini kasusnya itu di kasus 4, kasus 4 itu di mana Anto dan Dino tadinya sedang bermain. Di sana mereka tiba-tiba kesenggol secara tidak sengaja sehingga terjadi adu mulut bahkan sampai berkelahi. Nah, si Anto ini tiba-tiba dia menarik kancing bajunya si Dino sampai lepas. Nah, si Dino tidak terima sehingga mereka pun akhirnya gelut berkelahi. Nah, sebagai Bapak Ibu guru, ini tentunya hal ini sering ya terjadi sama anak didik kita. Nah, ini ternyata di sini Ibu Kepala Sekolah yang bernama Ibu Suti itu kemudian melerai mereka berdua, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Intinya itu supaya terjadi pemecahan masalah antara Anto dan Dino. Nah, pertanyaan dari ini Bapak Ibu, posisi kontrol apa sih yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anto berkesimpulan demikian? Mohon maaf ya. Satu saja dulu. Silakan. Sekalian sama alasannya. Langkah segitiga yang telah dilakukan Ibu Suti yaitu menstabilkan identitas. Ibu Suti mengatakan kepada Dino bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri itu adalah hal yang penting. Validasi tindakan yang salah, Ibu Suti menanyakan adakah cara yang lebih efektif yang bisa Dino lakukan
untuk menyelesaikan masalah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Itu jawabannya. Ya. Kesimpulan? Saya persilakan, barangkali ada tanggapan dari peserta lainnya. Monggo. Kepada Bapak Ibu yang lain, apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Setianingsih? Mohon maaf tadi lupa memperkenalkan diri ya Bu. Iya, tidak apa-apa. Jadi barangkali ada yang tidak setuju dengan tanggapan Ibu Setianingsih, boleh disanggah. Tapi jika setuju, monggo silakan berikan penguatan kepada jawaban Bu Setianingsih. Monggo silakan, barangkali ada yang bersedia. Kita belajar sama-sama memecahkan kasus, walaupun kasusnya sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Evi Puspawati. Hanya akan menambahkan langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah. Langkah penguatan yang sudah Ibu Suti lakukan pada Dino. Beliau mengatakan pada Dino bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh temannya yang merasa dia sudah disakiti, maka langkah penguatan yang dilakukan oleh Bu Suti adalah mengatakan bahwa mempertahankan diri itu adalah hal yang penting. Secara refleks mungkin kalau kita disakiti, ya kita mesti akan melawan. Ya. Itu langkah refleks kita. Siapapun orangnya, kalau misalkan dalam keadaan seperti itu, mesti kita akan melawan, dan itu bentuk perlindungan diri, mempertahankan diri. Secara otomatis, secara refleks pasti kita akan membalas. Semut aja kalau diinjak mesti gigit, ibaratnya seperti itu. Seperti halnya anak-anak yang belum bisa menganalisa baik dan buruk, bahwa kita tidak boleh membalas sesuatu, tapi kadang anak-anak yang masih belum stabil itu pasti akan berbuat seperti itu. Kemudian mencarikan solusi dengan meminta Pak Irfan mengajari Dino. Ya, kemudian penguatan yang dilakukan oleh Ibu Suti pada Anto itu menanyakan solusi yang diinginkan oleh Anto. Kemudian kancing bajunya yang karena ditarik lepas, kemudian kancing bajunya diperbaiki, kemudian agar mereka berdua kembali bercengkrama, karena hal seperti itu wajar. Anak bertengkar
besoknya atau berapa menit kemudian sudah baikan lagi. Mereka tidak ada dendam. Biasanya mereka masih lugu, tidak punya rasa dendam sampai berlarut-larut, sampai berhari-hari. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan dari Ibu Ning dan Bu Evi. Dan untuk selanjutnya barangkali ada jawaban dari Ibu Sri Mulyani sebagai narasumber. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kasus 4 ini yang perkelahian antara Anto dan Dino, jawaban dari Bu Sutianingsih dan Bu Evi sudah betul. Jawabannya sudah betul. Ibu Suti sudah melakukan tindakan penyelesaian masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Beliau sudah menerapkan peran guru yang paling tinggi, yaitu sebagai manajer. Dan peran ini memang luar biasa sekali Bapak Ibu guru. Jadi tanpa dilatih kita tidak akan bisa menerapkan peran ini. Dan seperti yang sudah Bu Evi bilang tadi, bahwa anak-anak itu masih polos. Mereka itu walaupun hari ini berkelahi, besok itu pasti sudah berteman lagi. Tinggal kita sebagai seorang guru bagaimana caranya supaya kita mampu mendamaikan mereka tanpa menimbulkan yang namanya iri hati, prasangka maupun pilih kasih. Jadi kita harus menempatkan diri kita di posisi yang benar. Langkah-langkah restitusi itu memang layak untuk kita pelajari, layak untuk kita terapkan. Mohon Bapak Ibu semuanya nanti setelah kegiatan seminar ini bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Kita coba sedikit demi sedikit, tidak ada salahnya. Jadi nanti ilmunya untuk kita, kebaikannya untuk kita semua. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Dari hasil diskusi studi kasus, dari pertanyaan yang pertama tadi jawabannya sudah disampaikan oleh Bu Ning, Bu Evi, dan Bu Sri Mulyani. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan hasil diskusi analisis kasus yang sudah kita bahas tadi, yaitu dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab itu Dino memperbaiki kancing baju Anto. Yang kedua, kreativitas, di mana Dino belajar menjahit. Yang ketiga, empati, yaitu Anto sabar menanti solusi Dino. Dan untuk nilai kebajikan berikutnya, yaitu kedamaian. Kedamaian di mana Dino dan Anto tetap bersahabat. Yang berikutnya, kejujuran. Kejujuran di mana Dino dan Anto jujur mengatakan alasannya. Untuk yang berikutnya, bernalar kritis, yaitu di mana Dino dan Anto sama-sama menemukan solusi masalah mereka. Di sini untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu unsur tidak terduga, di mana tumbuhnya nilai kebajikan universal pada Dino dan Anto. Kesimpulan yang kedua, refleksinya yaitu langkah segitiga restitusi mampu menyelesaikan masalah sehingga Dino dan Anto tetap bersahabat. Demikianlah kesimpulan dari diskusi studi kasus yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk kasus yang kedua, mohon semua diperhatikan.
berikutnya, yaitu guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yaitu ada Vivi dan Natali mengetahui hari ini mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak menindakkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Baik, demikianlah kasus yang sudah saya sampaikan. Di sini untuk termin berikutnya, saya buka satu pertanyaan untuk peserta diskusi kali ini, yaitu pertanyaan yang pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Monggo. Perkenalkan, saya Erwisa. Langkah untuk restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan Ibu itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Dan yang selanjutnya, dan itu saja cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Nisa. Untuk selanjutnya, barangkali ada jawaban lain dari Bapak Ibu, dipersilakan. Ayo. Perkenalkan, nama Boy Dwi Sulistiono. Apa yang kalian bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Terima kasih jawabannya dari Ibu Nisa dan Pak Bayu.
Untuk berikutnya barangkali dari narasumber ada penjelasan lain dari jawaban pertanyaan tadi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kasus satu ini sering saya temui di kelas 6. Ini ada, jadi ini diibaratkan guru matematika itu sebagai saya. Itu saya tidak berangkat, kemudian saya digantikan oleh guru yang lain untuk mengajar di kelas. Karena anak-anak sudah terbiasa belajar dengan saya, maka begitu ada guru lain yang menggantikan, mereka itu tidak menganggap guru tersebut, mereka malah guyonan. Jadi ini adalah suatu kasus yang normal terjadi umum di kelas manapun jika guru kelasnya tidak datang. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh kedua anak tersebut itu memang sudah tidak menghargai guru, tidak menghormati guru. Maka Bu Santi selaku wali kelas, beliau memanggil mereka berdua. Beliau melakukan restitusi segitiga restitusi untuk memecahkan masalah tersebut melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan, antara lain Bu Guru mendapat laporan katanya kalian kemarin melakukan hal-hal tidak menghormati guru di dalam kelas. Kemudian kedua anak tersebut mengakui. Setelah mengakui, Bu Santi meminta mereka untuk istilahnya bagaimana sih supaya kalian memperbaiki kesalahan kalian, apa yang harus kalian lakukan. Maka mereka itu berusaha untuk meminta maaf kepada guru pengganti. Dan jika nanti guru pengganti tersebut mengajar lagi, mereka akan sudah menjalankan keyakinan kelas mereka, yaitu menghormati guru yang ada di sekolah mereka. Jadi siapapun guru yang mengajar, itu nantinya akan mereka hormati, akan mereka hargai sebagaimana guru kelas mereka sendiri. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu Guru. Melalui restitusi inilah, pertanyaan-pertanyaan positif inilah, anak-anak digali untuk menemukan masalah mereka sendiri, kemudian memecahkan masalah solusinya, sampai nanti membekas di kehidupan mereka sehari-hari untuk diterapkan di kehidupan selanjutnya. Jadi tidak ada yang terluka, tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada yang menimbulkan rasa bersalah sampai diingat, istilahnya itu dendam, tidak menimbulkan dendam. Karena Bapak Ibu Guru juga sudah memaklumi mereka, sudah memaafkan mereka, dan mereka pun berniat dari dalam hati untuk memperbaikinya. Kira-kira semacam itu. Contoh-contoh kasus yang ada di sini itu intinya untuk kita belajar bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi sebagai budaya positif di sekolah kita. Jadi intinya Bapak Ibu yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa pada kegiatan seminar ini itu untuk melatih kemampuan kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Motivasinya bukan dari saya, tetapi dari Bapak Ibu sendiri semua. Kalau Bapak Ibu Guru semua sudah termotivasi untuk melakukan budaya positif dengan melakukan restitusi sebagai pemecahan masalah setiap tindakan negatif anak, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Termotivasi dari diri sendiri. Intinya itu Bapak Ibu Guru. Demikianlah apa yang sudah saya paparkan, yang sudah saya jawab. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator untuk menutup acara. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari jawaban peserta, yaitu dari Bu Nisa, Pak Bayu, serta Bu Yani sebagai narasumber. Di sini kesimpulannya, berdasarkan hasil diskusi kelompok, kami menemukan unsur tidak terduga pada kasus Vivi, Natali, dan Ibu Eni serta Ibu Santi, di mana Vivi dan Natali belum mampu menyesuaikan diri dengan kedatangan guru pengganti karena mereka terbiasa belajar dengan Ibu Santi. Kemudian, karena rasa bersalah, Vivi dan Natali terpaksa memutuskan untuk memberitahu kepala sekolah
bila ada ketiadaan guru, maka mereka akan meminta Ibu Eni sebagai pengganti. Dan kesimpulan berikutnya, berdasarkan jawaban hasil diskusi kelompok dari analisis kasus 1, kami melakukan refleksi, yaitu langkah Ibu Eni yang memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah kurang sesuai karena tindakan tersebut memunculkan rasa bersalah Vivi dan Natali. Dan berikutnya, langkah Ibu Eni yang memposisikan diri sebagai teman kurang sesuai karena menimbulkan ketergantungan yang hanya meminta kepada kepala sekolah agar Ibu Eni sebagai guru pengganti bila lain waktu ada ketiadaan guru. Langkah berikutnya yaitu Ibu Santi yang melakukan restitusi sudah sesuai karena Vivi dan Natali menyadari kesalahan dan mampu menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Demikianlah saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya, dan semoga acara diskusi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Tuti Kirana selaku moderator dan Ibu Sri Mulyani yang telah menyampaikan materi di seminar budaya positif pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan. Saya selaku acara mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.